Kebahagiaan suatu keluarga tidak ditentukan oleh kemapanan hidup seseorang. Kalau demikian, bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Kalau saudara ingin menemukan rahasia kebahagiaan keluarga, Anda ada pada channel yang tepat. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya saudara dapat menemukan rahasia kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang kemapanan hidup seseorang tidak menentukan kebahagiaan suatu keluarga. Hal ini didasari oleh percakapan saya dengan beberapa orang di mana mereka meminta supaya saya membuat satu video yang singkat, jelas, dan padat tentang rahasia kebahagiaan suatu keluarga. Nah, oleh karena itu, kami tidak berbagi suatu teori, sekalipun kami menyadari bahwa teori itu penting. Tetapi teori tanpa praktek itu juga akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kami mau berbagi sesuatu yang sangat praktis atau memang sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, yang pertama, sahabat keluarga Damar, kalau kita mau mencapai kebahagiaan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, yang pertama yang harus kita lakukan bukan karena kemapanan kita, tetapi kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Ini rahasia yang pertama. Menghadirkan Tuhan atau menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita merupakan satu rahasia yang akan membuat keluarga kita bahagia. Seandainya satu saat saudara mengundang orang nomor satu di negeri ini, misalnya Bapak Presiden hadir di rumah saudara, apa yang saudara akan buat? Tentu saudara akan mempersiapkan rumah saudara dengan begitu luar biasa. Semua tempat engkau akan bersihkan. Engkau akan menggunakan pakaian yang terbaik. Dan engkau akan menyuguhkan makanan semuanya yang terbaik. Karena orang nomor satu di negeri ini akan datang. Kehadiran orang nomor satu atau presiden di rumahmu memberikan suatu warna tersendiri di dalam kehidupan saudara. Dan pasti dalam percakapan itu, saudara akan meminta sesuatu. Dan biasanya presiden akan katakan, nanti staf saya akan melakukan atau staf saya akan mengerjakannya. Dan saudara sudah senang dengan pernyataan itu. Bagaimana kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita? Kita ingat kisah tentang perkawinan di Kana di dalam Yohanes pasal 2. Ada satu perkawinan yang terjadi. Dan dalam perkawinan itu ada masalah yang sedang mereka hadapi. Dikatakan di situ mereka kekurangan atau kehabisan anggur. Dan itu merupakan masalah yang luar biasa seriusnya. Tetapi dari cerita ya, kalau kita sudah baca, di situ kita bisa melihat Yesus hadir, Yesus diundang di dalam perkawinan itu. Dan singkat cerita, dari akhir cerita itu dikatakan bahwa keluarga
telah menyiapkan anggur yang terbaik dan tidak habis. Mengapa itu terjadi? Jawabannya, karena Yesus hadir, Yesus diundang di dalam perkawinan itu. Demikian juga, kalau kita menginginkan kebahagiaan di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, jangan kita mengandalkan kemapanan ekonomi kita, jangan kita mengandalkan kemapanan status kita atau tingkat pendidikan kita. Itu tidak akan memberikan jaminan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya manakala Yesus dihadirkan di dalam keluarga kita. Sahabat keluarga Damar, dengan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita bukan berarti tanpa masalah. Masalah akan tetap ada. Tetapi kita harus yakin dan percaya sebagaimana cerita tentang perkawinan di Kana di dalam Yohanes pasal 2. Masalah itu dapat teratasi. Demikian juga, manakala kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan keluarga kita, itu berarti Yesus akan menguasai, Yesus akan mengatur seluruh kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu menghadapi seluruh badai kehidupan yang Tuhan izinkan. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa. Dan akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan itu. Itu rahasia yang pertama, sahabat keluarga Damar. Hadirkanlah Yesus di dalam keluarga kita. Hadirkan Dia di dalam hidup kita. Hadirkan Dia di dalam seluruh keberadaan keluarga kita. Maka kita akan menikmati sebagaimana apa yang dinikmati di dalam Yohanes pasal 2. Kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati akan kita terima. Yang kedua, selain kita menghadirkan Yesus, maka rahasia yang kedua, agar kita memperoleh kebahagiaan, hiduplah berpaut kepada Yesus. Sahabat keluarga Damar, rahasia yang kedua ini adalah sesuatu yang juga sangat penting, sama dengan yang pertama. Kebahagiaan keluarga sekali lagi tidak ditentukan oleh keadaan kita, tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, sama sekali tidak. Mungkin kalau kita merasa bahagia itu kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi rahasia yang kedua ini, hendaknya seluruh anggota keluarga hidup berpaut kepada Yesus. Hidup berpaut kepada Yesus artinya hidup kita harus melekat dengan Yesus. Mengapa kita harus melekat kepada Yesus? Yohanes pasal 15 dikatakan tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Bicara tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu itu berbicara tentang hidup yang melekat. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita membawa keluarga kita untuk hidup berpaut kepada Yesus. Dengan kita hidup berpaut atau melekat kepada Yesus, itu artinya kita memprioritaskan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Dengan kita berpaut kepada Yesus, itu berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau keluarga kita, kalau rumah tangga kita sungguh-sungguh berpaut dan melekat kepada Yesus, maka kita akan menikmati kebahagiaan itu sendiri. Tetapi sekali lagi sahabat keluarga Damar, jangan pernah sekali-kali berpikir setelah kita sudah menghadirkan Yesus, kita sudah berpaut kepada Yesus, maka kita tidak akan ada masalah.
Dengan kita menghadirkan Yesus, dengan kita berpaut atau melekat kepada Yesus, maka kita akan memahami keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai dan gelombang kehidupan. Sehingga apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, engkau akan sanggup karena Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sahabat keluarga Damar, inilah rahasianya yang saya mau sampaikan kepada kita. Hanya 2, tapi mari kita lakukan itu. Sekali lagi, ini bukan teori. Ini sesuatu yang praktis, sesuatu yang memang menjadi pengalaman hidup yang harus kita hidupi. Bukan hanya kita bicarakan, tetapi kita hidupi, kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita ajak anggota keluarga kita untuk selalu menghadirkan Tuhan, untuk hidup berpaut kepada Dia. Maka kebahagiaan itu akan kita peroleh. Sahabat keluarga Damar, secara khusus bagi sahabat keluarga Damar yang baru bergabung dan ingin mengetahui tentang rahasia kehidupan keluarga yang diberkati, yang bahagia, yang kuat, silakan sahabat keluarga Damar mengunjungi channel Keluarga Damar. Di situ ada banyak rahasia-rahasia, ada banyak hal yang bisa sahabat keluarga Damar temukan, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kebahagiaan akan kita peroleh. Kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar, dan kebahagiaan keluargamu akan terwujud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.